Institut Teknologi Harapan Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan ITHB. Ya, tempat gua menuntut ilmu. Di institusi ini gua mengambil jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Ya, yang konon katanya paling bagus Jawa Barat. Ya, maklum lah, karena gua tuh benci matematika dulu. Jadi gua masuk jurusan ini. Namanya juga DKV, bawaan banyak, tugas banyak, main jarang, nilai jelek pula. Pokoknya capek lah kuliah di kafe tuh. Ya, gua kan orangnya cukup banyak ngeluh ya, banyak protes dan gak pernah puas dengan apa yang gua kerjakan. Ngomongin teman, gak ada yang care satupun. Apalagi nih orang nih, Randy namanya. Bukannya kasihan, malah terus nyiksa gua. Dibully-bully lah gua. Pokoknya nista banget lah nasib gua. Dosennya pula Tante Susi namanya. Pokoknya dan ngasih nilai nggak pernah lebih dari 30. Sobek. Dan gua nggak tahu mau apa lagi sekarang. Pada saat gua ngerjain tugas, semua barang tuh hilang. Mistis banget tuh hilangnya. Padahal gua ingat banget tuh penghapus ada di sebelah kanan gua. Tapi gak ada. Kemana tuh penghapus kan? Gue juga bingung sendiri jadinya. Gua nyari, gak ada juga. Dan saat gue bingung ya penghapus gue ada di mana, gue bolak-balik ke kolong kemana. Pensil gue juga hilang. Parah banget nih DKV. DKV. Memang suka hilang barang secara mistis. Pokoknya gue udah gak sanggup lagi. Namanya juga DKV, banyak pengeluaran. Ya oke lah, minggu dulu pertama masih cuma butuh pensil B sampai 6B. Ya paling 50.000 lah ya. Dan waktu itu tuh ayah masih baik, dia masih mau ngasih duit ke gue. Lumayan lah, masih ada kembaliannya. Dan minggu kedua, bagian beli cat poster. Gue tahu ayah tuh udah mulai bete, dia udah mulai sinis gitu. Tapi untungnya ya dia masih mau lah ngasih duit lagi. Ya meskipun cuma 50.000 ya. Dan minggu ketiga, saatnya beli cat air dan koas-koas yang banyak itu. Ayah udah mulai marah dan gue dibentak-bentak. Katanya, buat apa sih? Duit aja terus. Terusnya duit, tiap hari duit. Dan saat gue minta kamera, ayah pun mulai berang bagai harimau yang mencari mangsanya. Dia nurunin sarung dan naik ke atas kursi dan marahin gue. Maki-maki gue. Sakit banget rasanya, sakit lah pokoknya sakit. Dan gua dibilang hanya bisa nyusahin orang tua, minta duit terus. Emangnya dia pikir gua yang mau? Males banget deh. Dan saat itu gua lagi buat tugas. Gua mencoba menggambar muka orang dengan proporsi yang benar. Beres sih. Dan gue yakin kalau gambar gue itu bagus. Dan dengan pede, gua membawa gambar itu ke Tante Susi yang di depan. Tatapannya mulai sinis, dan dia menatap gambar gua. Ya, gua nggak tahu apakah dia bakal ngasih nilai bagus atau jelek. Dan ternyata dia menaruh gambar itu depan muka gua. Dan apa yang terjadi? Dia merobek gambar itu. Sakit banget. Benar-benar bagai luka yang masih basah disentuh lagi. Betapa perih. Dan akhirnya gua memutuskan untuk pulang tanpa arah dan tujuan. Bagaimana kaki gue membawa gue pergi entah kemana. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke rumah. Ya walaupun sebenarnya gue gak mau pulang ke rumah, tapi ya mau bagaimana lagi. Dimana gue bisa bernaung lagi selain di rumah gue. Ya untungnya rumah gue gak terlalu jauh dari daerah kampus, jadi gue bisa cepet nyampe rumah. Tapi atmosfer yang gak enak udah mulai kerasa saat gue membuka pintu pagar di rumah. Dan atmosfer galau pun mulai merasuk ke jiwa, merengguh darah gua. Rumah bagikan neraka bagi gua. Lihat aja ntar lagi, pasti ayah dan bunda gua lagi berantem ngomongin hal yang gak jelas. Apalah selingkuh atau apalah, gua gak peduli. Yang pasti gua gak senang berada di rumah. Males dah. Lihat tuh ayah, tiap hari kerjanya bertengkar, dan bertengkar terus sama bunda.
Gue nggak tahu apa sih yang mereka omongin itu. Mungkin mereka ngomongin kalau gue sama sejurusan lah, atau gue anak tidak berbakti atau apa, cuma bisa minta duit lah. Sebenarnya gue malas dengernya, tapi apa daya pasti kedengeran. Udahlah, malas banget gue. Saat itu gue masuk ke dalam rumah, dan kalian bisa tebak apa yang gue dapatkan? Bukan sambutan hangat atau pelukan, bahkan ciuman dari orang tua. Tapi apa yang gue dapat? Gue hanya dapat tatapan sinis dari mereka. Pasti bentar lagi gue bakal dimarahin, dah. Bener kan? Gue dibentak-bentak lagi. Gue dibilang aku durhaka lah atau apalah. Cuma bisa minta duit, habisin duit orang tua. Kata-kata basi. Belum ibu lagi. Perawakan yang besar itu buat gue makin takut. Capek bener. Gue capek hidup kayak gini terus. Dan setelah gue pulang, bukan ditawarin makan atau apa, malah gue disuruh tidur. Nggak tahu anaknya belum makan dari pagi. Tapi ya udahlah ya, gue juga emang ngantuk sih. Dan gue pun tertidur, terkulai lemas di lantai. Dan tiba-tiba gue terbangun. Gue lupa ada tugas gambar ekspresif. Gue cepet-cepet ngegambar, cepet dengan kecepatan kilat, sistem kebut sepagian. Tadi itu cuma harapan gue doang gambar cepet. Padahal aslinya di kampus, males banget lah gue gambar bagus-bagus. Paling juga dapat 20, 30. Akhirnya gue beraniin ngomong ke Tante Susi. Dia kayaknya udah kaget liat gambar gue. Mungkin cuma dapat 20 atau 30. Dan anjir, 90. Gue bisa dapat nilai 90. Anjir. Tapi setelah itu gue tahu itu cuma buat nyindir gue doang. Gue tuh kan cuma seonggok daging gak berguna. Kadang gue suka mikir, kapan gue bisa pulang ke alam baka, bertemu dengan sang pencipta. Gue gak tahu sekarang mau pergi kemana. Mungkin pulang kali ya. Seperti biasa, gue pergi tanpa tujuan. Gimana kaki gue aja mau pergi kemana? Gue hanya pergi menuruti bintang di langit. Kemana dia pergi akan gue ikuti. Dan tiba-tiba hujan pun turun, menambah kesuraman hari gue. Saat itu gue berlari, menerjang badai hujan yang sangat deras. Gue berlari dan terus berlari, tanpa tujuan. Sampai tiba-tiba, aku mendengar suara mobil yang sangat kencang dan kelas yang sangat kencang. Mobil keluar dengan cepat, dan aku hanya bisa pasrah. Dan aku pun tertabrak. Sakit. Tapi untung itu hanya mimpi. Aku pun terbangun dari tidur yang sangat panjang itu. Dan aku mulai sadar kalau aku harus serius mengikuti kuliah. Sejak saat itu, gue datang dengan tekad yang sangat besar untuk menggapai cita-cita gue setinggi langit. Gue akan serius mengikuti kuliah, banyak berlatih, dan selalu mencari ilmu, haus akan ilmu. Dan aku bertekad akan membuat bangga orang tuaku, membuat mereka tidak bertengkar lagi. Dan aku yakin, aku pasti bisa. Ya, aku pasti bisa. Dan aku mulai menggambar dengan serius, tidak seperti dulu. Aku asal-asalan. Kali ini aku benar-benar serius menggambar. Dan kembali lagi, aku membawa gambar itu ke Tante Susi, yang biasanya cuma disobek atau nggak dapat nilai 20 atau 30, bahkan 10. Tapi Tante Susi senyum sama gue. Dan gue dapat nilai, wow, 55. Jarang banget gue dapat nilai segitu. Dan gue bangga banget dengan karya gue sekarang ini. Dan sekarang, cewek-cewek udah mulai deketin gue. Mereka semua minta gue ajarin gambar. Aduh, seneng banget deh. Bener asli seneng banget gue. Dan baru pertama kali bener gue ada cewek yang mau sampai kayak gitu ya sama gue. Anjir, gue seneng banget. Padahal sebelumnya, cewek-cewek pengennya jauh banget dari gue. Aduh, bener-bener gue mimpi apa gue semalamnya sampai berbisnis kayak gini. Aduh, bener-bener gue seneng banget, bener-bener asli dah. Dan Randy, anak yang biasanya bully-bully gue, dia datang. Dia mukul meja gue. Gue pikir dia mau macem-macem. Taunya, dia malah mijitin gue. Dia berubah 180 derajat dari yang sebelumnya. Dia baik banget sama gue. Aduh, pokoknya gue seneng banget deh. Jadi banyak yang baik sama gue sekarang. Dan sekarang gue sadar, gue bisa memetik hikmah dari semua ini. Kalau gue itu bisa berubah. Dan satu lagi ya, kalau kalian punya potensi, kembangkan. Jangan malas, banyak berlatih. Explore semua yang kalian punya. Karena semua itu bisa berubah. Kalian bisa menjadi lebih dari apa yang kalian ada sekarang. Gue yakin itu. Kalian bisa lebih seperti gue.
Lihat gue sekarang, gue bisa bergaya lebih bebas dari sebelumnya. Dan yang terpenting, ternyata DKV itu menyenangkan juga ya.